Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Waqala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan ini datang dari Allah. Cepat atau lambat kita pasti kembali kepada Allah. Di saat usia kita masih remaja dulu, kita memandang kehidupan itu seolah-olah masih terlalu lama. Bahkan kita merasa bahwa hidup di dunia ini menjadi segala-galanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika usia sudah mulai menginjak kepala 5, kepala 6, bahkan kepala 7, konsentrasi kita kemudian berkata satu demi satu, saudara, kerabat, bahkan jamaah Masjid Salahuddin yang tadinya ada di sebelah kita di saat sholat Jumat begini, hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Statementnya bagaimana? Ayatnya berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pastilah akan kembali kepada Allah. Hanya soal waktu. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika kesadaran kita mengatakan rentang antara hadir dan kembali, itulah yang kemudian disebut dengan kehidupan. Yang menarik, siapapun yang pernah hidup di dunia suatu saat diberi oleh Allah harapan untuk bisa menikmati kehidupan surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kecuali menyadari bahwa suatu saat kita kembali dan menginginkan hadir di tengah-tengah surganya Allah kelak. Lalu pertanyaannya, siapa yang berhak masuk surga? Jawabnya, u'iddat lil muttaqin. Hanya orang yang bertakwa. Selain itu, siapapun dia, apapun jabatannya, kalau tidak punya predikat muttaqin, biarpun dia seorang presiden sekalipun, tidak pernah diberi hak untuk bisa menikmati surganya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bersyukur karena tahun ini umat Islam Indonesia sudah mulai bisa mendatangi Baitullah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, kerabat kita, bahkan mungkin jamaah Masjid Salahuddin yang tahun ini dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah, berangkatnya lancar, ibadahnya lancar, dan pulang dengan selamat serta membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita? Hari ini
saudara-saudara kita yang lain sudah berada di kota Mekah. Sahabat saya sering komunikasi dengan saya mengatakan bahwa di kota Mekah hari ini begitu panas. Saya juga tidak ingin pamer ke panjenengan. Baru 25 hari yang lalu saya pulang dari 2 kota suci itu. Saya sempat merasakan panasnya iklim di kota Mekah dengan suhu 44 derajat. Kalau keluar ruangan begitu saja sudah diterpa oleh udara begitu panas. Tapi kebahagiaan mereka untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah mengalahkan segala-galanya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, siapapun kita yang mengaku sebagai umat Islam, maka ada panggilan dari Allah di surat Al-Imran 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada di Ali Imran 97. Dipertegas oleh Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama ikrar 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat syaum Ramadan, yang kelima hijjul baiti. Karena itu jangan pernah mengatakan, Pak, haji itu tidak wajib. Allah sendiri yang mengatakan, wa man kafara, dan barang siapa yang mengkufuri perintah haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh semesta alam. Apa maksudnya? Bahwa haji itu wajib. Kalau kemudian ditutup dengan ayat man istata'a ilaihi sabila, itu bertanda bahwa di sana harus ada kesungguhan bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Tidak ada kata-kata harus kaya. Coba perhatikan, ada di sana kata-kata harus kaya. Allah yang menyombongkan diri. Kata Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka ketahuilah sesungguhnya akulah, kata Allah, yang maha kaya dari semesta alam. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu haji itu untuk siapa? Dengan jelas Allah katakan walillahi 'alan nas, untuk semua manusia. Pak, kalau tidak punya uang. Karena itulah ada faktor X yang menyebabkan seseorang bisa berangkat haji. Saya bertegas, yang kaya raya dan bergelimang harta belum tentu bisa naik haji. Sebaliknya, terlalu banyak orang yang tidak punya uang bisa nyampai ke tanah suci. Yang menghebohkan, orang Indonesia ada yang menempuh perjalanan 7 bulan dengan cara bersepeda nyampe ke tanah suci. Apa artinya? Siapa yang bisa mendatangkan kita ke Baitullah? Maka jawabnya adalah Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, di mana-mana saya sampaikan, ketika seseorang tidak punya keyakinan bahwa haji itu wajib dan tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah berdoa mohon kepada Allah, ya Allah sebelum ajal datang menjemput, berilah saya kesempatan datang ke Baitullah. Insya Allah siapapun kita, jika keyakinan itu datang dari dalam diri kita, kemudian kita gantungkan kepada Allah, biarlah Allah yang mengaturnya kapan kita bisa berangkat dan datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, persoalannya jadi lebih menarik. Hari ini saudara-saudara kita sudah pada berangkat dan sudah ada yang di sana. Tapi kita yang hari ini, mohon maaf, masih ada di negeri sendiri, bahkan belum sempat daftar mendapatkan kuota haji. Pertanyaannya,
Bisa enggak datang ke Baitullah? Sekali lagi saya jawab, Allah Maha Kaya. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Kenyataannya hari ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan insya Allah saya sudah dapatkan info dari Mekah bahwa di Mekah hari raya Idul Adha atau Idul Kurban jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. Jangan mau Pak, kita orang Indonesia terus ya kita ikut pemerintah Indonesia, monggo. Saya tidak punya hak untuk menyalahkan panjenengan. Saya hanya perlu sampaikan kepada panjenengan bahwa di Mekah hari raya Kurban jatuh pada hari Sabtu. Ada dua amalan yang luar biasa yang tidak bisa ditinggal. Kalau bisa laksanakan dan tolong diingat. Apa itu? Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu kapan? 9 Dzulhijjah. Kembali lagi, Pak, saya mau puasa hari apa? Monggo, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan yang panjenengan miliki. Insya Allah, maaf, Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Tetapi kalau panjenengan ikut-ikutan tanpa ilmu yang benar, saya pernah sampaikan di tempat ini, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna syam'a wal bashara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah, maaf ya, kamu mengikuti amalan perbuatan apapun tanpa ada pijakan ilmu. Pak, saya ikut pemerintah, monggo, asal yakin benar. Pak, saya ikut di Mekah, silahkan. Saya dengar tadi di sini akan melaksanakan sholat Id hari Sabtu. Kayaknya ingin berkiblat kepada Mekah, monggo. Kalau begitu, puasa Arafahnya tanggal 9. Pertanyaan berikutnya, amalan apa yang terbaik di bulan Dzulhijjah? Jawabnya, yang pertama puasa Arafah, yang kedua menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban. Yang menarik, Allah memberi kesempatan luar biasa. Tidak hanya tepat 1 hari di hari raya, masih ada 3 hari tasyrik berikutnya. Lalu kalau kemudian panjenengan tetap tanya, Pak, tahun ini saya tidak bisa kurban, kenapa? Uang saya habis, saya daftarkan untuk mendapatkan kuota haji, alhamdulillah. Pak, saya tidak kurban tahun ini, kenapa? Habis hari raya Idul Adha saya mau berangkat umroh, monggo. Tapi bagi mereka yang sudah Allah limpahkan rezeki yang luar biasa, apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbik wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, cobalah belajarlah berhitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Allah sendiri yang mengatakan, wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah, dijawab sendiri oleh Allah, la tuhsuha, sungguh kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dipertegas di surat Al-Kautsar, sungguh telah banyak nikmatku yang kuberikan kepadamu. Allah hanya minta 2 saja, fasholli li rabbik, tegakkan salat untukku, wanhar, dan berkurbanlah. Panjenengan cek ngotot duit sing dina, Pak, khusus untuk para perokok. Ngapunten, saya protes berat. Panjenengan bisa membeli rokok sehari 20.000, 1 bulan 600.000, 1 tahun 7.200.000. Sementara untuk patungan sapi hanya 4 juta. Kalau untuk beli rokok yang tidak bermanfaat kita bisa, kenapa untuk berkorban kemudian kita masih menjawab duit sing dine? Terbayang tidak?
Panggilan haji diabaikan, umrah tidak dilakukan, kurban pun tidak kita laksanakan. Pertanyaannya, kita ini mau jadi orang Islam dari sisi yang mana? Mohon maaf, tak ada maksud untuk memaksa. Tetapi itulah kata Nabi, tidak ada amalan terbaik di hari raya kurban kecuali menyembelih hewan kurban. Semua bulu-bulunya akan datang kepada Allah menghadap di hari kiamat. Kucuran darahnya akan nyampe kepada Allah sebelum menetes ke dalam tanah. Lalu kita mau tanya lagi, kurangkah nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah bangga, bahkan terlalu bangga. Apa tahun ini saya jadi panitia kurban. Kenapa? Alhamdulillah dapat seragam. Kok baru bangga jadi panitia? Atau penjenengan bangga, alhamdulillah tahun ini saya dapat bagian kurban berapa? 5 kilo. Bangganya baru diberi, tidak pernah bangga bisa memberi. Karena itu saya sampaikan sekali lagi, monggo hari ini saya sampaikan ini tanpa maksud apa-apa, kecuali hanya ajakan kepada kita semua bahwa kurban itu dari kata qariba yaqrabu, artinya mendekat kepada Allah. Kalau penjenengan ingin tahu bagaimana riwayat datangnya perintah kurban, maaf, saya cerita sedikit saja, mudah-mudahan 2 menit sampai. Ibrahim alaihissalam, dia mendapat predikat Khalilullah, kekasih Allah, karena ternyata ketika Allah menguji lebih cinta mana seorang Ibrahim antara Allah dan anaknya. Di saat lama tidak punya anak, dia memandangkan doa, Rabbi habli minasyolihin. Doa terus dipanjatkan, akhirnya Allah beri dia berita gembira lahirnya seorang anak yang bernama Ismail. Begitu baru lahir dibawa ke padang pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oleh Allah diperintahkan, tinggalkan anak dan istrimu di tempat ini. Awalan, begitu ditinggal tanpa berbekalan yang cukup, seorang istri punya anak yang masih bayi, dia membayangkan, ada apa suami saya? Kenapa dia begitu tega meninggalkan saya beserta anaknya di tempat yang begitu gersang? Dengan langkah bantai, Ibrahim yang sebenarnya hatinya menjerit, tapi demi cintanya kepada Allah, dia merelakan meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Dikejarlah oleh sang istri, ditarik bajunya. Apa maumu wahai suamiku? Kenapa kau begitu tega meninggalkan aku bersama anakmu di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan? Ditanya, dipertegas, apakah ini perintah Allah? Seorang ayah yang hatinya menjerit, dia hanya bisa menganggukkan kepala, dilepaskan pegangan bajunya, kemudian dia kembali kepada anaknya yang lagi menangis karena kehausan. Dengan lari dari sofa ke Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Bapak Mabutan yang penjenengan pernah datang ke sana, hari ini kita berlari-lari kecil dari sofa ke Marwah itu di dalam sebuah gedung yang ber-AC, disiapkan air zam-zam. Penjenengan haus tinggal minum. Waktu itu Siti Hajar itu lari dari sofa ke Marwah di bawah terik matahari. Tapi sekali lagi,
Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan dan perjuangan hambanya, sampai akhirnya Allah hanya menguji sejauh mana ketaatan dan kesabaran hambanya. Diberilah balasan air Zam-Zam yang sampai hari ini kita bisa nikmati. Bagaimana dengan Ibrahim? Begitu ditinggalkan dan anaknya tumbuh menjadi remaja, datang perintah Allah, korbankan anakmu. Ma'asyiral muslimin, insya Allah kita tidak akan pernah menerima ujian seberat Nabiullah Ibrahim. Kalau kemudian hari ini kita hanya diperintah berkorban dengan menyembelih hewan kurban, bandingkan dengan seorang Ibrahim yang harus rela mengorbankan putra kesayangannya yang lama ditunggu-tunggu. Toh akhirnya Allah mengatakan, cukup Ibrahim, engkau telah lulus dari semua ujian yang kuberikan kepadamu. Dan digantinya dengan seekor domba yang begitu gemuk. Ma'asyiral muslimin, hari ini saya sampaikan ini tanpa maksud ingin memaksakan kehendak kepada panjenengan. Setidak-tidaknya kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari seorang Ibrahim, sampai akhirnya dia dapat predikat Khalilullah, kekasih Allah. Oleh karena itu, monggo masih ada waktu. Insya Allah hari ini tanggal 2 Dzulhijjah, panjenengan punya waktu sepekan untuk diskusi dengan keluarga. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak. Mungkin ini kesempatan terakhir kita bisa berkorban di hari-hari kurban. Tahun depan belum tentu kita diberi kesempatan masih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kemudian panjenengan masih bertanya, Bapak, hari ini saya belum mampu. Kenapa? Kebutuhan begitu banyak. Monggo dipikirkan ulang skala prioritas mana yang harus kita dahulukan. Anak mau masuk sekolah, butuh biaya. Tidak yakinkah kita bahwa Allah siap mengganti apapun yang kita berikan kepadanya? Sebagaimana pengorbanan seorang Ibrahim, bagaimana pengorbanan seorang wanita yang bernama Hajar, dan bagaimana ketaatan seorang anak yang bernama Ismail. Kalau keyakinan ini menghunjam begitu kuat dalam diri kita, insya Allah Allah hanya mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling akhir, monggo kita berdoa bersama. Yang pertama, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang hari ini Kau panggil untuk bisa datang ke Baitullah, perjalanan berangkatnya dilancarkan, ibadahnya dimudahkan, dan pulang membawa haji mabrur. Amin. Yang kedua, ya Allah, betapa rindunya kami untuk bisa datang ke Baitullah. Karena itu ya Allah, mudahkan langkah kami di waktu-waktu berikutnya untuk bisa datang ke Baitullah atas segala kehendak-Mu. Yang ketiga, ya Allah, lapangkan rezeki kami sehingga di bulan yang baik ini, bulan Dzulhijjah, bulan di mana tidak ada amalan yang lebih baik daripada menyembelih hewan kurban, berilah kami kelapangan rezeki sehingga kami semua bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami sadar bahwa hidup mati ada dalam genggaman-Mu. Senyambang kami masih hidup ya Allah, berilah kami secepatnya kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Lapangkan rezeki kami ya Allah hingga bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang terbaik untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Beri kami kesempatan semua untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.